apapun kondisinya, Allah tidak akan menyia-nyiakan setiap ikhtiar yang dilakukan. Maka selama ikhtiar itu diniatkan untuk kebaikan, dan yang kedua selalu dilandasi dengan niat yang ikhlas karena Allah, gak akan ada sesuatu yang sia-sia di sisi Allah. Walaupun kadang manusia boleh menganggapnya, boleh menilai dengan macam-macam penilaian, tetapi satu hal, Allah yang lebih tahu apa yang ada di dalam hati kita. Maka saya berpesan kepada diri saya dan kepada teman-teman di RT 04 khususnya, umumnya di RT 09, untuk tetap semangat selama diajak untuk kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka? Itu mas Agustusan ya, saya lupa. Saya kalau di sini kita Agustusan soalnya. Ini lagi pengajian ya. Lagi pengajian. Ya, ada yang mukanya merah-merah Pak Yan nih. Berasa ditampolin sama Bu Yan dari tadi. Tabokannya. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyadhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saya izin duduk aja. Karena semuanya jamaah duduk, saya juga menyesuaikan untuk duduk. Kita bersyukur pada Allah. Malam hari ini malam yang luar biasa dan saya sangat mengapresiasi apa yang diupayakan oleh rekan-rekan kita, para pejuang lingkungan di RT 04 RW 09. Allahu Akbar. Apapun kondisinya, Allah tidak akan menyia-nyiakan setiap ikhtiar yang dilakukan. Maka selama ikhtiar itu diniatkan untuk kebaikan, dan yang kedua selalu dilandasi dengan niat yang ikhlas karena Allah, gak akan ada sesuatu yang sia-sia di sisi Allah. Walaupun kadang manusia boleh menganggapnya, boleh menilai dengan macam-macam penilaian, tetapi satu hal, Allah yang lebih tahu apa yang ada di dalam hati kita. Maka saya berpesan kepada diri saya dan kepada teman-teman di RT 04 khususnya, umumnya di RT 09, untuk tetap semangat selama diajak untuk kebaikan. Seperti malam hari ini misalnya, bayangan saya tempat ini nggak muat. Ternyata masih longgar, tetapi ada yang tidak terlihat. Malaikat insya Allah memenuhi setiap ruangan yang tidak diisi manusia, diisi oleh para malaikat. Amin. Nah, saran saya, Bu, saya kalau diundang ngaji beneran, Bu. Saya nggak mau kalau diundang ke sini hanya untuk, Ustaz, yang penting kelihatan ada tausiahnya. Nggak usah. Mending nggak usah sekalian. Kalau mau ngaji beneran. Dan tadi Ustaz Tito udah mengatakan, kesempatan sebenarnya bagi saya untuk hadir di sini, bisa akrab dengan warga, bisa akrab dengan teman-teman. Semua yang ada di sini ini di hadapan Allah nggak tahu siapa yang paling bertakwa, betul nggak? Maka cara kita memandang setiap orang itu adalah tidak melihat, walaupun saya tadi paling depan. Saya kadang suka pakai Pak. Nanti kalau saya datang lagi di acara begini, nggak usah tuh ada di depan dikhususin, ada buah khusus buat saya. Mau makan nggak tega. Di belakangnya saya mikir, di belakangnya dapat apa enggak nih ya itu. Jadi lebih baik samain aja. Kenapa? Karena hakikatnya inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling bertakwa. Saya nggak tahu loh, siapa di antara kita ini yang paling bertakwa di sisi Allah, nggak tahu. Jangan-jangan malah justru yang ada di belakang, yang datang ikhlas, khusyuk mendengarkan, tahu-tahu saking khusyuknya. Saya kalau udah di belakang itu curiga saya itu. Makanya tadi pengen bilang ke Pak Ito,
kalau emang di depan masih kosong, maju aja deh. Yuk kita ngaji beneran malam hari ini. Saya nggak mau cuma ngaji basa-basi, yang penting kelihatan dari tausiahnya, enggak. Jangan cuma formalitas kalau ngaji, ngaji beneran. Insya Allah, kalau niat ngaji beneran, hasilnya pun juga beneran. Insya Allah. Alhamdulillah. Yang pertama, kami berikan rasa hormat kepada Bapak Ketua RT 04 beserta Ibu dan seluruh jajarannya. Semoga komplit ya, pengurus RT-nya datang semua ini insya Allah dari Bapak sama Ibu-Ibu. Dan yang kedua, kepada seluruh pengurus dan jamaah majelis taklim, baik Bapak-Bapak maupun Ibu-Ibu, dan ada di tengah-tengah kita, orang tua kita, Abah Syarif, yang Alhamdulillah tinggal di RT 4, dan kita bersama-sama ingin supaya RT 4 ini khususnya bisa semakin hidup suasana kebersamaannya, baik dalam nuansa keagamaan maupun nuansa kemasyarakatan. Dan juga di sini ada tadi yang sudah mimpin kita tahlil dan tahmid dan seterusnya. Saya udah susah kalau udah biasa bilang Mas Bro mah dirubah udah susah. Kiai, Bapak Kiai Mas Bro. Susah ya? Nyebutnya apa enaknya? Tapi satu hal yang tadi saya teringat betul, bagaimana beliau biasanya kalau kita ngirim Fatihah itu, saya jarang mendengarkan bagaimana tadi beliau mengingatkan kita untuk mengirimkan Fatihah kepada para wali songo. Luar biasa. Berikan aplaus untuk beliau. Kenapa ini penting? Kenapa ini penting? Justru ini yang mau kita bahas malam hari ini. Bagaimana kita akan belajar dari kebijaksanaan dakwah para wali songo sampai Islam itu bisa diterima di bumi Nusantara. Kalau nggak karena cerdasnya mereka, hebatnya mereka mengatur strategi supaya Islam yang datang dari Jazirah Arab, kemudian datang ke Nusantara dan diterima. Masif lagi. Masif itu secara massal ya, diterima di seluruh Indonesia. Sampai kita hari ini mendapati di negara kesatuan Republik Indonesia ini, Islam menjadi agama mayoritas sampai 97 atau 98 atau 96%. Itu angka yang sangat besar untuk negara yang sangat besar di Indonesia ini. Indonesia ini gede banget. Bayangin ya, kadang kalau saya lagi ke Manado misalnya, kita di pesawat itu hampir 3 jam. 3 jam itu lama Pak, bete di pesawat 3 jam itu. Itu masih Indonesia masa gitu loh. Segini gedenya Indonesia. Ini saya mau cerita doang kalau saya pernah ke Manado itu Mas. Sebenarnya itu sih. Tapi oleh-olehnya cuma Pak RT yang dapat, paling pengurus RW. Maaf ya, yang lain belum dapat. Mas Bro juga belum ya? Nggak apa-apa. Begitu nikmat Allah yang diberikan kepada kita, Indonesia yang dulu terkenal dengan, maaf bumi Nusantara ini terkenal dengan animisme, dinamisme, penyembah batu, penyembah arwah-arwah leluhur, maka kemudian bisa menjadi Islam yang mentauhidkan Allah itu karena jasa salah satunya adalah para wali songo itu. Maka saya tadi terima kasih Mas Bro mengingatkan saya bagaimana kita belajar dakwah dari para wali songo supaya Islam itu enggak horor. Islam itu enggak mengerikan, Islam itu enggak memberatkan, Islam itu enggak gini Bu. Ini ibu-ibu terutama nih. Pak, kenapa sih kok Islam ini enggak boleh, ini enggak boleh, ini enggak boleh? Jangan-jangan bukan enggak boleh, kitanya yang ilmunya belum sampai. Yang harusnya sebenarnya boleh, ternyata kita anggap tidak Bu, tidak boleh. Maka diperlukan kedewasaan di dalam menyampaikan Islam. Intinya jangan sampai bikin orang kabur dari Islam gara-gara kita tidak bijaksana di dalam menyampaikan Islam. Itu Mas Bro, semangat dari Wali Songo yang saya ambil begitu tuh. Mereka ketemu dengan berbagai macam permasalahan di medan dakwahnya, gak ada yang ngeluh. Tapi mereka nyari solusi. Dan satu lagi yang hebat dari Wali Songo itu apa? Mereka tidak hanya orang-orang yang jago kandang di masjid. Mereka aktif di masyarakat sampai mereka bisa mendekati masyarakat, sampai masyarakatnya tadi nggak kenal Islam jadi kenal Islam karena rajinnya mereka turun ke tengah masyarakat. Itu loh hebatnya Pak. Makanya jangan sampai pula di sini nih, di lingkungan kita ini
Orang-orang yang sudah mau ke masjid, kemudian antisosial. Saya paling komplain paling kritik, kalau ada orang yang kelihatan rajin di masjid, rajin ibadahnya, rajin sholatnya, rajin tiap 5 waktu datang ke masjid, tapi kalau ada kerja bakti nggak mau datang. Ini memalukan umat Islam yang kayak gini nih. Harusnya dua-duanya. Kita di masjid harus belajar untuk datang, mengikuti suara azan. Kemudian kita kalau ada panggilan dari Pak RT, siap komandan. Pak RT ngajak baik apa ngajak jelek sih sebenarnya? Insya Allah ngajak baik. Cuma kita itu kadang, kalau untuk kemasyarakatan berat, tapi kalau untuk pribadi kita selalu semangat. Gak ada tuh, masih kurang semangat kita itu mengorbankan kepentingan pribadi untuk kebaikan orang lain. Sebenarnya lebih pasnya tema malam hari ini karena tawakuf ya. Itu membahas tentang Ramadan. Tapi saya izin. Ramadan nanti kita akan belajar kalau kita nanti sering berjamaah di masjid untuk tarawih, insya Allah. Tapi kalau malam hari ini saya izin menyampaikan tentang bagaimana kita hidup bertetangga berdasarkan teladan dan arahan dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh nggak? Pas apa dipas-pasin? Saya izin ya, Bu, boleh ya? Boleh. Ini hari ini udah disiapin sahur belum? Belum mulai puasa ya? Biasanya saya kalau udah ceramah lama nih, sampai sahur nih. Batasi ya, nanti kalau sudah Pak Dedi bilang ya. Jangan sekarang baru mulai, ntar dulu baru mulai ini. Mari kita buka bagaimana Islam adalah agama yang sangat sempurna, mulai dari kehidupan pribadi, hal yang kita anggap paling kecil, sampai hal yang paling besar ada di dalam Islam. Hal yang paling kecil contoh apa? Keluar masuk kamar mandi, ada nggak tuntunannya Mas Bro? Kita keluar masuk kamar mandi gak pakai tuntunan, gak berdosa. Tapi kalau pakai tuntunan, kita sudah menjalankan naluriah kita, tapi juga mendapatkan pahala. Makan itu kita makan. Kalau kita makannya pakai adab, makanya sampai ulama tuh bilang gini, orang itu berilmu atau tidak, tinggal dilihat salah satu contohnya dari bagaimana dia makan atau minum. Kalau orang berilmu, minumnya ya, satu, pastikan pakai tangan kanan. Yang kedua, kalau panas, itu ada lagunya ya, Nusarara itu ya. Kemudian minumnya dengan posisi jangan langsung glek sekali glek habis. Ini kan ada juragan es ya, kasih tahu sama pelanggannya nanti juragan. Kasih tahu kalau minum jangan walaupun haus jangan langsung glek langsung habis. Enggak, minumnya pelan-pelan. Menyem-menyemnya enggak pakai menyem-menyem ilmu hitam, tapi menyem-menyem sholawat ya. Bismillah, pertama pakai tangan kanan mengucapkan bismillah, kemudian minum dengan perlahan, jangan langsung habis. 1 teguk, 2 teguk, 3 teguk. Usahakan dalam keadaan duduk, kemudian ucapkan hamdalah. Hal yang sederhana, kalau kita lakukan mendapatkan pahala. Kita mau ngomong yang lebih luas lagi. Kemudian masalah sholat, masalah haji, dan sebagainya, termasuk masalah hidup bermasyarakat, bahkan bernegara. Makanya kalau ada orang mengatakan, gak usah di masjid ngomong masalah hidup bernegara,
Nggak usah kaitkan dengan politik, nggak bisa, bro. Nggak bisa, bro. Karena Islam itu komplit termasuk masalah kehidupan bermasyarakat itu politik. Kehidupan bernegara itu politik. Dalam Islam disebut dengan istilah siasah, strategi politik. Bu, ibu-ibu yang di belakang. Kita akan bahas tentang satu hal setelah ibadah fardiyah, ibadah individu kita, yaitu membahas tentang bagaimana yang paling dekat, khususnya ibu-ibu nih. Tentang bagaimana hidup bertetangga. Saya sampai ngeden ngomongnya saking sayang sama ibu-ibu, jangan sampai ngalami ya. Orang bisa masuk surga karena tetangga, bisa dia terjerumus ke neraka walaupun dia ahli ibadah karena tetangga kan nggak sebelah persis, Bu RT. Perlu diperjelas, Bu RT. Yang namanya tetangga itu, kita ini bertetangga semua nih. Yang paling dekat satu RT itu memang sudah ada standarnya. Makanya namanya rukun tetangga. Berarti satu RT itu tetangganya Bu RT semua. Apalagi komandannya dia ya. Perhatikan baik-baik. Apa dalilnya? Yuk kita ngaji. Bu, dengarkan baik-baik. Karena di sini teksnya menggunakan fulanah, berarti fulanah itu siapa? Fulan itu bapak-bapak. Fulanah bukan ibu, emak-emak ya. Emak-emak dengerin nih. Walaupun berlaku juga untuk bapak-bapak. Perhatikan baik-baik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Ia berkata, ada seorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna fulanata taqumul laila wa tasumun nahar." Wahai Rasulullah, ada si fulanah yang sering rajin melaksanakan sholat malam, wa tasumun nahar, dan berpuasa di siang harinya. Saya ulang, fulanah ibu-ibu, bu, ibu-ibu, masih melek? Baru mulai, mosok sudah turun saya ini ya. Masih semangat saya ini. Ibu-ibu ada digambarkan di sini. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, ada ibu-ibu yang rajin sholat malamnya, siangnya dia rajin berpuasa. Itu aja nggak cukup, masih ada tambahannya. Watasaddaqu, dan dia pun rajin bersedekah. Watu'dzi jironaha bilisaniha, tetapinya ini yang penting. Tetapi lidahnya sering mengganggu tetangganya. Ayo. Bayangin ya, rajin sholat malam, siangnya puasa, rajin sedekah, tapi tetangganya nggak selamat dari lisannya atau dari lidahnya. Biasanya kalau begini nih ya, biasanya penyakitnya ibu-ibu nih, itu mah bukan saya, oh no. Pokoknya kalau yang jelek-jelek itu bukan saya, oh no. Tapi kalau yang bagus-bagus, gue itu, ini gue nih gitu. Kita evaluasi masing-masing. Ada yang ngerasa ya kayaknya ya. Tadi ada ibu-ibu yang ngerasa ya. Ada istri saya itu. Kok dia menyingkir. Oh iya, tadi belum saya sapa, lupa, maaf. Ibu-ibu perwakilan Majelis Talim dari RT 1 sampai RT 08, maaf, tadi lupa. Terima kasih atas kehadirannya. Baik, tapi kemudian apa kata Rasulullah? Rasulullah menjawab, la khairu fiha. Tidak ada kebaikan pada dirinya. Saya ulang, Bu. Perempuan rajin sholat malam, rajin puasa, rajin bersedekah, tetapi tetangganya nggak aman dari lisannya, kata Rasulullah, la khairu fiha, nggak ada kebaikan pada perempuan itu. Wahia min ahlin nar, dan dia termasuk penghuni neraka. Kira-kira, Bu,
Ada yang aneh nggak dari dalil ini, Bu? Ada yang aneh nggak? Rajin sholat malam, berarti kan orang solehah nih ya. Rajin puasa, rajin sedekah, tapi ternyata dia hobi menggunjing tetangga. Kata Rasulullah, gak ada kebaikan dalam diri perempuan itu, dan dia termasuk penghuni neraka. Sebelum saya jelaskan, kita lanjutkan. Kemudian ada sahabat yang bertanya lagi, wa fulanata tusallil maktubah wa tusdiqu bi abil aswar wala tu'zi ahadan. Terdapat juga wanita lain yang dia hanya melakukan sholat yang diwajibkan. Berarti sholat apa? 5 waktu. Mungkin dia nggak sempat sholat malam, maksudnya gitu. Hanya standar melakukan sholat 5 waktu. Dan dia juga hanya bersedekah dengan gandum yang sangat sederhana. Nggak sedekah yang wow gitu, enggak. Tetapi tidak ada tetangga yang dia sakiti, kata Rasulullah, hiya min ahlil jannah. Dia termasuk penghuni surga. Semuanya muhasabah diri dulu. Ada apa dengan dalil ini? Bayangkan, Bu. Allah Subhanahu wa ta'ala mengalahkan haknya untuk diibadahi di dalam sholat malam, di dalam sedekah, di dalam puasa yang itu semuanya diniatkan untuk Allah. Ternyata ketika seseorang itu dia rajin habluminallah, tetapi dia zalim kepada manusia, habis pahalanya, Bu. Untuk apa? Untuk membayar kezaliman yang dia lakukan kepada manusia. Bu, jangan pede dengan ibadah kita. Jangan kita merasa, wah saya mah tiap hari Pak, puasa setiap malam pasti sholat tahajud. Setiap hari pasti saya kalau yang sunah-sunah saya puasa, apalagi ibu-ibu lagi ngebut ya. Ada yang masih punya utang nggak? Oh, buruan kelarin utangnya itu. Utang puasa. Rajin puasanya, rajin sedekahnya, termasuk tadi kan bagus nih sedekah kita untuk anak-anak. Termasuk itu Pak Ded. Tadi saya udah ditodong sama, saya takut dikampleng sama Buyan nih. Buyan, nanti saya udah nggak level ya kalau ngasih saweran manual itu udah nggak level ya. Nanti titip rekening Pak Dedi ya Pak ya. Nah, nanti ada untuk kas majelis talim ibu-ibu sama kas majelis talim bapak-bapak insya Allah ya. Nanti lewat Pak Dedi. Mau sekarang apa nanti? Nanti aja ya. Nah, nanti aja. Tapi karena saya senang mengapresiasi semangatnya luar biasa. Walaupun semuanya butuh perjuangan insya Allah. Saya lanjutkan tadi. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan keadilan yang seadil-adilnya, dan salah satu yang menyebabkan kita menjadi manusia yang paling merugi adalah kalau kita mendolimi manusia dengan apapun bentuknya. Jangan remehkan mendolimi manusia, Pak. Ketika kita melakukan kemaksiatan kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat sungguh-sungguh, urusan kita hanya dengan Allah. Tetapi kalau kita zalim kepada manusia, maka sebelum manusia itu memaafkan kita, emang dipikir Allah memaafkan, Bu. Sorry ya. Belum tentu Allah maafin. Kenapa? Kaitannya dengan keadilan. Apakah orang yang kita zalim itu memaafkan ataukah tidak? Itu lebih berat urusannya. Makanya Bu, jangan meremehkan. Karena ada juga ya sebagian orang nih, yang kalau sudah hobi ngomongin orang, dia pikir itu dosa kecil, kemudian dia pikir itu hal yang biasa. Karena sudah dianggap biasa. Dosa besar dianggap biasa. Itu salah satunya adalah menggunjing orang. Padahal menggunjing itu efeknya dahsyat, Bu. Saya pribadi ya, paling sebel kalau ada orang datang ke rumah cerita tentang kejelekan orang. Kenapa? Itu bikin saya menilainya jadi nggak objektif.
Karena saya jadi disetir sama omongan dia gitu. Yang tadinya saya pengen ngeliatin siapapun itu baik, ngeliatin siapapun itu, oh mungkin dia lebih bertakwa daripada saya, oh dia mungkin lebih baik daripada saya. Akhirnya dirusak tuh pikiran baik saya itu. Kok dia sejelek ini ya? Menurut informasi si fulan, si fulanah, ternyata kok dia sejelek ini ya? Padahal apa juga fungsinya kalau saya tahu gitu. Nggak ada pengaruhnya juga sebenarnya. Kecuali masalah kriminal. Kalau itu ya boleh. Misalnya ngasih tahu, Pak RW, tuh warga kita ada yang nyolong. Nah itu wajib dilaporin. Itu mah kriminal. Bukan masalah sifat. Bukan masalah sikap, karakter, bukan. Jadi hati-hati, jangan kita menyetir orang dengan menggibah. Hati-hati itu. Rajinnya kita sholat malam, harusnya ya, semakin orang rajin ibadahnya kepada Allah, kalau Allah ridho kepada dia, Allah akan selamatkan dia dari mendolimi orang lain. Itu harusnya gitu tuh. Kalau kita sudah rajin ibadahnya, kok masih rajin mendolimi orang, berarti jangan-jangan Allah masih belum menerima ibadah kita. Karena ternyata Allah nggak jagain kita. Kita ibadahnya bagus, tapi dengan manusia masih sering merusak hubungan. Ini satu hal. Yang kedua, bayangkan ada dalil yang luar biasa lagi beratnya untuk kita hati-hati dalam hidup bertetangga. La yadkhulul jannah man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Tidak akan masuk surga, kata Rasulullah, seseorang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Hidup bertetangga jangan diremehkan, Bu. Surga neraka kita salah satunya adalah bagaimana kualitas kita hidup bertetangga. Saya ulang. La yadkhulul jannah. Tidak akan masuk surga siapa? Man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Seseorang yang tetangganya nggak aman dari gangguannya. Kalaulah kita belum mampu memberi manfaat kepada tetangga, kepada lingkungan, minimal jangan kita membuat seseorang gak aman dengan adanya kita. Pernah gak ngalami? Kalau ada tetangga kita yang pamit misalnya, Pak, Bu, mulai besok saya pamit ya, saya udah gak tinggal di sini lagi. Mohon maaf ya. Kalau orang baik biasanya apa? Waduh, jangan dong, kita udah kayak saudara. Udah enak, nyaman, bareng-bareng di lingkungan, betul nggak? Kalau baik. Tapi kalau tetangga yang menurut kita dia biang masalah, biang kerok di lingkungan, sering bikin adu domba, orang yang sering bikin lingkungan runyam, orang yang bikin nggak seneng kalau ngeliat warga akur gitu. Pokoknya pengennya bukan jadi AC yang mendinginkan, tapi jadi kompor yang memanaskan. Ini nggak usah ngomong siapapun, ini materi ya, nggak usah ngomong siapapun ya. Ini materi nih. Saya umum sifatnya. Begitu dia pamit, Pak RT, mulai besok saya pamit ya Pak ya. Dalam hati RT-nya, dari dulu napa sekalian. Kenapa baru sekarang sih? Atau jangan-jangan RT-nya batin gini nih. Ya Allah, doaku terkabul ya Allah. Enggak, doa RT-nya itu bukan gitu. Doa semoga kalau ada yang kurang baik jadi baik. Kenapa? Karena nih atmosfer lingkungan ini penting. Kalau lingkungan itu baik, insya Allah warganya pun juga akan ikut baik. Makanya yang mahal itu, Bu, bukan kita rajin-rajinan ibadah pribadi doang. Nih, saya kencangin lagi ngomongnya nih. Jangan bangga kalau kita sudah mampu puasa. Jangan bangga kalau kita rajin dalam sholatnya. Tapi ternyata nol di dalam hubungan sosial. Nih, bukan ajaran Islam ini, Bu. Islam itu ajaran yang harusnya imbang. Bagaimana kita membangun hubungan dengan Allah, yang kemudian efeknya bagaimana kita membangun hubungan baik dengan manusia. Tuh, Bu. Sama halnya saya kasih salah satu analogi lagi ya. Bagaimana Allah menempatkan
orang-orang yang memberi manfaat kepada manusia itu pahalanya lebih besar daripada ibadah pribadinya. Rasulullah bersabda begini. Nanti ini jadi pertanyaan, kalau bisa ngapalin ini saya kasih hadiah. Dengerin baik-baik, catat. Wali an amshi ma'a akhi fi hajatin ahabbu ilayya in a'takifa fi hadzal masjid syahran. Ulangi Pak Yan. Dapat hadiah. Tuh Bu Yan, saya kasih peluang hadiah, nggak mau nih Pak Yan nih. Hati-hati loh. Ini nanti kalau ada tim rebana bapak-bapak yang seru nanti di rumah Pak Yan deh. Seru yakin saya. Saya kan persis Bu, belakang rumah saya kan pas Pak Yan ya, Pak ya. Nanti pokoknya saya bakalan seru deh. Tangtung tiap hari. Ngapain Pak Yan? Tabok-tabokan sama Bu Yan itu. Ternyata nabokin apa? Rebana. Ya Pak Yan ya. Romantis ya. Romantis, bayangin nenek-nenek romantis. Tapi nenek romantis tapi Pak Yan ya. Gara-gara Pak Yan jadi lupa tadi saya. Wali anam syumahi fi hajatin ahabu ilayya ina takifa fi hadzal masjid syahran. Ini untuk penguat, Pak RT, pengurus RT, staf-stafnya ini. Ibu-ibu RT, staf-stafnya, ibu-ibu PKK, pakai dalil ini. Kata Rasulullah, aku keluar dari rumahku untuk membantu hajat saudaraku, ahabbu ilayya, lebih aku cintai amalan itu, min a'takifa, daripada itikaf, fi hadzal masjid, di masjidku ini, masjidnya maksudnya Masjid Nabawi, syahron, selama 1 bulan. Bayangkan, Rasulullah lebih menyukai keluar dari rumahnya membantu manusia, beresin urusannya, mungkin ada yang perlu dibantu hajatnya apa. Ternyata amalan ini lebih Rasulullah cintai daripada iktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan. 1 hari keluar dari rumah, pahalanya lebih besar daripada sebulan itikaf di Masjid Nabawi selama niatnya untuk apa? Memberi manfaat kepada sesama manusia. Bayangkan Pak, Islam itu bagaimana dahsyatnya agama ini. Jangan kalau kita ngomong Islam itu, selalu yang dipikirin cuma ritual, seolah-olah Islam itu hanya agama ritual. Oh enggak Pak, Islam itu agama yang mengajarkan cara hidup dan cara mati. Jangan selalu ada pikiran kita itu, kalau kita sudah ngomong paling rajin sholatnya sudah paling Islam. Paling rajin sholatnya, tapi kalau antisosial, kalau menurut saya agak kejem ngomong nih. Orang ngaku rajin ibadah, tapi ternyata sosialnya minus. Nggak gitu ajaran Islam. Saya kasih penjelasan. Kata Syekh Utsaimin memberikan penjelasan gini. Kenapa iktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan ternyata pahalanya kalah dibandingkan memberi manfaat walau cuma 1 hari? Karena Allah ingin mengajarkan kepada kita lewat hadis ini, Allah sangat cinta kepada makhluknya, kepada umatnya, sehingga haknya Allah kalahin. Untuk diibadahi lewat sholat dalam itikaf, lewat puasa, lewat baca Quran dalam itikafnya itu, dikalahkan oleh Allah, lebih dikasih kesempatan. Lebih gede pahalanya kalau kamu membantu keperluan orang, apalagi itu saudaramu, apalagi itu tetanggamu. Jangan kepedean Pak, pokoknya saya lebih nyaman, apalagi kalau itikafnya di masjid yang AC-nya adem. Enakan di sini Pak, baca Quran anteng, ini anteng, ketimbang saya keluar dari masjid ini untuk bantu orang. Ternyata lebih gede pahalanya bantu orang. Tangga lagi sakit misalnya. Kemudian kita membantunya, apalagi kalau ibu-ibu ya, saya jadi ingat dulu waktu sekalian minta doanya ya, ini nggak apa-apa saya umumkan ya.
minta doanya besok Bu Riarini insya Allah akan melangsungkan akad nikah, dan mungkin dengan peserta yang terbatas ya, karena di KUA, minta doanya. Karena ini sudah bukan rahasia lagi, maksudnya ini harus disampaikan supaya tidak terjadi fitnah, maka mungkin hanya perwakilan besok, mungkin dari saya, Bu RW, sama ada partnernya Bu Yoyo ya, yang kita di sini yang hadir, karena kuotanya terbatas untuk tempat lokasi di sana. Maka kita minta doanya aja, semoga Allah berikan kemudahan prosesnya, dan semoga Allah berikan ganti yang lebih baik daripada yang sudah Allah ambil. Amin. Kita tahu bagaimana kebaikan almarhum Pak Erwi Zunaidi, semoga kebaikan yang diterima oleh Allah dan menjadi amal jariah, dan menjadi sumber keberkahan bagi keluarga dan lingkungan kita. Tapi di siang lain, kita juga doakan semoga penggantinya lebih baik lagi. Amin. Saya jadi teringat dulu, bagaimana ketika beliau masa-masa sakitnya, kemudian kita berusaha untuk membantu sampai di jadwal. Masih ingat nggak? Ada yang dulu pernah ikut jadwal nggak? Sampai di jadwal, yuk kita bantu Bu RW. Jangan sampai waktu beliau masih hidup ngurusin kita, waktu beliau lagi sehat ngurusin kita, lagi sakit, yuk diurus bareng-bareng. Jangan sampai Bu RW kecapean. Sampai teman-teman itu antusias. Ayo disip kita bareng-bareng nungguin Pak RW Jun waktu itu di rumah sakit gantian, Pak. Insya Allah orang-orang yang saat itu berkenan membantu, walaupun dalam bentuk jaga beliau di rumah sakit, membantu Bu RW, Bu Riarini, itu menjadi pahala yang lebih besar, Pak. Karena saat itu beliau sedang sangat membutuhkan bantuan kita sebagai warganya. Contohnya begitu. Ada tetangga di sini yang lagi sakit misalnya, tawarkan. Misalnya ibu-ibu ada, maaf misalnya, kalau misalnya takutnya ada yang tersinggung saya ya. Nanti Pak Ian lagi dikira saya dibully mulu sama Pak Uki nih. Nanti ceramahnya jangan Pak Uki, saya dibully mulu itu ya. Misalnya, gak apa-apa ya. Bu Ian, Pak Ian paling ikhlas kalau saya yang bully, asal jangan orang lain katanya. Kalau sama saya dia ikhlas katanya. Misalnya ada tetangga yang sakit, kemudian ada yang menawarkan diri, Bu, biar nggak kecapean, biar gantian saya yang nungguin anaknya lagi sakit misalnya. Kemudian kita gantian. Itu amalan itu besar loh. Apalagi kaitan dengan hidup bertetangga. Ya nggak boleh, kalau nungguin anaknya boleh. Ya nggak boleh istrinya lagi sakit, suami tetangga nawarin. Biar nggak capek Pak, biar saya yang nungguin gantian ya. Oh haram, nggak boleh. Karena bukan mahram. Tapi kalau anak-anak misalnya, supaya tetangganya nggak capek, kemudian ibu sebelahnya nawarin, Bu gantian Bu, biar saya yang nungguin, ibu istirahat. Itu hebat. Itu namanya hidup bertetangga sesuai dengan arahan Islam. Saling memberikan manfaat. Jangan saling mendolimi. Jadi memberi manfaat. Ternyata Allah mengalahkan haknya untuk diibadahi dalam ibadah ritual. Allah ternyata memberikan pahala lebih besar untuk orang-orang yang mau saling bantu sesama umat manusia. Jangankan dengan manusia, bahkan dengan binatang pun. Masih ingat gak? Saya ngomong binatang, jangan tersinggung ya. Saya kewonceng pas ketemu Mas Bro lagi ngomongnya. Jangan tersinggung, saya lagi semangat nih. Bahkan membantu binatang, masih ingat gak kisah tentang pelacur yang memberikan minum anjing yang kehausan itu? Saking Allah itu sayang kepada orang yang peduli memberi manfaat, dosa-dosanya itu Allah anggap gugur, diganti dengan kebaikan dia memberi minum anjing yang. Bagaimana dengan manusia? Memberi manfaat kepada anjing saja ternyata mendapatkan ganti surga, apalagi memberi manfaat kepada manusia. Yuk, jangan remehkan. Pesan saya dalam forum ini, oh ya cepet banget jamnya ya. Saya ngomong cepet, yang dengerin lama banget gak kelar-kelar. Benar. Allah. Kita jam 12 berdua doang, saya jadi rapat RT sama RW doang nih. Oh, jam 12 nih. Saya tambahkan lagi deh sedikit ya.
kaitannya dengan kehidupan bertetangga ini. Laisal mu'minu alladzi yashba'u wa jaruhu ja'i. Tidaklah dikatakan beriman seseorang yang kenyang sementara tetangganya lah. Ini ajaran Islam. Selalu semangatnya itu apa? Memberikan manfaat. Kalau kita merasa diberikan kecukupan Allah dengan rezeki kita, jangan hanya hitung-hitungan rezeki kita sendiri, tapi cobalah lihat. Ini kayaknya Pak RT sama Bu RT ada di sini ya. Kayaknya perlu ada forum khusus nih. Tolong dipastikan, kan kalau saya kan nggak punya wilayah ya, yang punya wilayah kan RT masing-masing nih. Tolong pastikan jangan sampai ada warga kita yang sampai tidak bisa makan. Nanti caranya kayak apa? Yuk dirembuk bareng-bareng. Seperti hari ini kan bagus nih. Ternyata majelis taklim di lingkup RT sudah mampu menyelenggarakan santunan anak yatim. Pak yatim ya. Tadi kenapa nggak maju? Tadi kalau Pak yatim yang maju, saya yang pengen nyium keningnya gitu Mas ya. Walaupun agak geli-geli gimana gitu ya. Lah iya loh, ibu-ibu tahu nggak namanya asli loh? Pak yatim siapa Pak namanya? Budiarto. Pak yatim Budiarto. Beneran. Yatim imitasi, bro. Baik. Kita bersyukur sekali loh kan kita ini RT berlomba-lomba peduli kepada anak yatim. Dan acara begini perlu untuk memotivasi walaupun jangan dirasa cukup. Makanya kita bersyukur sampai saat ini sudah pekan keberapa nih peduli yatim kita di lingkungan enggak, udah hampir 6 tahun ya, sudah hampir 6 tahun kita bergerak dengan peduli yatim dan juga Jumat Berkah itu, khususnya yang peduli yatim udah duluan nih, itu sudah hampir 6 tahun. Artinya 6 tahun ini insya Allah menjadi sumber keberkahan dari Allah karena warganya peduli kepada anak yatim dan duafa. Amin. Makanya kayak gini harus terus. Yang untuk acara-acara seperti ini perlu supaya memotivasi yang lain, tapi yang sifatnya rutin karena anak yatim juga butuh uang saku, butuh uang jajan, butuh keperluan sekolah. Tidak hanya waktu ada acara, betul nggak bro? Tapi setiap hari juga butuh kebutuhan-kebutuhan itu. Maka alhamdulillah kita bersama-sama lingkungan. Bersama-sama kita bergerak untuk membuat lingkungan kita ini oleh Allah semoga menjadi penarik dari keberkahan itu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi mari kita saling peduli. Jangan sampai kita merasa cukup hanya dengan kesolehan pribadi kita, tapi harus ada kebersamaan di dalam lingkungan ini. Baik, terakhir. Kalau sudah terakhir, ibu-ibu senang nih biasanya. Sampai-sampai saking pentingnya hidup bertetangga dan kita peduli kepada orang, bayangkan ya, Rasulullah berpesan kepada Abu Dzar Al-Ghifari, "Ya Abu Dzar, idza tabahta marakat fa'aksir ma'aha wa ta'ahadza jiranaka." Wahai Abu Dzar, jika kamu masak sayur, perbanyaklah kuahnya dan berikan kepada tetangga. Alhamdulillah Pak Ian kalau masak kuahnya buahnya ya Pak. Ditero ning tetanggane kuah tok. Ya enggak gitu, maksudnya perbanyak walaupun dagingnya sithik-sithik, yang penting sama-sama kebagian. Ini kelihatannya dalil sederhana tetapi hikmahnya luar biasa. Saking Islam menekankan bagaimana jangan sampai menjadi orang yang individualis, ananiyah namanya kalau dalam istilah Islam, ananiyah. Orang-orang yang egosentris hanya mikirin dirinya sendiri, mikirin kepentingannya sendiri, bahkan dia nggak peduli kepentingan orang lain. Bahkan semuanya kebenaran itu hanya kalau menurut dia benar, baru disebut benar.
Saya kasih contoh, jangan berkecil hati kalau ada orang yang senang dan nggak senang. Kita nggak bisa ngendaliin hati orang, Pak RT, Bu RT. Yang bisa kita kendalikan hati kita sendiri. Bisa nggak kita nyuruh, saya aja apalagi risiko jadi RW ya, jadi RT aja, belum tentu semua warganya senang, betul nggak? Apalagi jadi RW, ruang lingkupnya lebih luas. Emang bisa ditanya satu-satu, Pak, Bapak seneng nggak sama saya? Penting nggak? Enggak tuh. Urusanmu mau seneng apa ora terserah. Urusan saya disuruh kerja sesuai kemampuan saya karena warga yang minta. Toh saya juga nggak minta gitu loh. Maka kita bekerja sesuai dengan amanah yang warga berikan. Maka nggak bisa kemudian kita harus disurvei. Bagaimana survei menjelang saya turun ini? Apakah mayoritas kepuasan warga ini tinggi atau rendah? Udahlah. Serahin ke Allah aja. Jangan-jangan pujian itu membuat amal kita habis. Masih mending kalau kita dikritik, tapi kita kemudian memperbaiki diri daripada dipuji, malah lupa diri. Udahlah. Makanya Pak RT, Bu RT, udah. Hari ini kalau kita ngomong manusia itu hatinya bisa berubah-berubah. Ada yang dulu senengnya banget, namanya manusia, Pak. Kalau Allah nggak mungkin berubah, Allah nggak mungkin berubah, manusia pasti berubah. Saya ngalami sendiri, dulu ada yang orang saking senengnya sama saya, saking dukungnya sama saya, Pak, pokoknya saya dukung jadi RT seumur hidup. Batin saya, siapa yang mau? Kali aja nanti saya jadi anggota dewan ya. Dewan Kemakmuran Masjid. Enggak, dia kan saking akrabnya gitu ya. Tapi suatu saat ada kebijakan lingkungan RT 3 yang tidak sesuai dengan maunya dia, langsung jadi orang yang paling benci sama saya. Apa saya rugi? Enggak, istri saya tetap Bu Ika. Iya kan? Sorry, saya kehilangan kamu nggak apa-apa. Yang penting nggak kehilangan istri tercinta kan itu. Ini di depan kamera ngomong gitu. Pencitraan. Semoga sakinah mawaddah warahmah semuanya. Amin. Jadi jangan galau, Pak. Semua pasti ada ujiannya. Termasuk ujian pemimpin adalah bagaimana yang penting level ikhlasnya ditingkatkan, Pak. Saya sebutkan ya sebelum ditutup ya. Ada amalan itu dua, dibagi oleh syariat ini menjadi dua. Amalan zahir dan amalan batin. Amalan zahir, kita hari ini amalan zahir nih. Teman-teman persiapan kayak begini. Ini ya itu tadi, antara pengajian atau Agustusan itu ya. Ya. Tapi seru gitu, seru nggak apa-apa. Seru nih. Kira-kira Allah sia-siain nggak di upaya kayak gini nih? Ada yang ngeluarin kipas ya, walaupun mereknya nggak SNI ini ya. Oh maklum, saya kerjaannya ngurusin SNI soalnya. Ada yang nyiapin, semuanya ini kira-kira ya, dapat pahala nggak tuh? Dapat. Kalau ikhlas dapat pahala. Allah nggak akan sia-siakan tuh. Allah nggak akan sia-siakan. Walaupun dia datang misalnya sedikit, Allah nggak ngeliatin itu tuh. Yang penting niat kita panteng, ya ikhlas. Udah deh, kalau sudah urusan sama Allah itu, urusannya enak benar. Kita itu nggak akan galau dengan omongan manusia. Dipuji nggak akan membuat kita melangit, dihina tidak akan kita terjerumus ke dalam bumi. Biasa aja. Makanya jangan kita gila hormat, tapi bersyukurlah diberi kesempatan untuk bekerja, melayani umat, melayani masyarakat. Sekali lagi berikan penghargaan, aplaus untuk teman-teman panitia semuanya nih. Luar biasa. Terima kasih. Ini luar biasa. Kursi itu nggak akan ada di situ kalau nggak ada yang nyiapin, betul nggak? Bu, berterima kasih kepada yang nyediain kursi ya. Makasih. Tuh, Bu Marni semangat tuh, terima kasihnya tuh. Kayak saya Bu, mau ini nggak Bu? Ada QRIS nih Bu. Saya mengapresiasi, makanya saya nanti ke Pak Dedi aja udah. Tinggal Pak Dedi bagi aja nanti. Tuh kan kalau ngundang saya, boro-boro dibayar, malah bayar saya kan.
Wes pokoknya sering diundang kene wes paling tinggal ngomong ke istri saya jatah beras sini deh. Buat pengajian itu. Ini penting betul saya sampaikan. Jadi amalan itu ada amalan zahir, ada amalan batin. Amalan zahir yang kelihatan wow, wah, hebat, tapi kalau amalan hatinya rusak, habis itu. Saya itu pegel ya, maaf ya. Coba perhatikan baik-baik. Apa dalilnya? Amalan zahir penting, tapi yang lebih penting dari itu ternyata adalah amalan batin atau amalan Saya kasih contoh. Dalilnya jelas. Abu Bakar, orang yang Rasulullah sebutkan, imannya Abu Bakar itu, kalau ditimbang dengan imannya manusia beriman di seluruh muka bumi ini, ternyata Bu, lebih berat kualitas imannya siapa? Satu orang Abu Bakar. Kok bisa ya? Satu orang Abu Bakar, kata Rasulullah, kalau ditimbang kualitas imannya, masih lebih berat daripada iman seluruh manusia di muka bumi ini. Selain Nabi tentunya. Manusia biasa kayak kita. Penjelasannya simpel, Bu. Karena Abu Bakar itu, amalan hatinya yang paling bersih. Yang ketika saat Isra Mi'raj semuanya, bahkan sahabat itu ada yang ragu-ragu. Ikut termakan dengan gosipnya orang-orang kafir saat itu, yang mereka mengatakan, itu loh nabimu ngaco, mosok ngomong dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Syam, kemudian naik ke langit Sidratul Muntaha hanya dalam satu malam. Bahasanya gitu, Bu. Naudzubillah. Mereka orang kafir itu mengatakan apa? Muhammad itu gila. Coba lihat imannya Abu Bakar. Itu yang membuktikan sampai dia diberi gelar Abu Bakar As-Siddiq. Karena imannya gak ada ragu sama sekali. Sampai kemudian Abu Bakar mengatakan apa? Kalau Rasulullah mengatakan lebih dari itu, aku akan tetap iman, aku akan tetap yakin, aku akan tetap percaya. Itu loh yang disebut Abu Bakar itu kalau ditimbang imannya, tetap lebih berat dia daripada imannya seluruh manusia di muka bumi. Berarti apa? Kualitas. Apa maknanya? Ini menjadi dalil. Ternyata amalan hati itu harus dikondisikan dulu sebelum amalan zahir. Kondisikan ini jadi pondasi. Jangan sampai kita kelihatan punya amal banyak, tapi ternyata amal itu hancur gara-gara amalan hati kita rusak. Ada dalil yang kedua. Bagaimana ketika nanti yang pertama kali akan masuk neraka itu ternyata bukan Fir'aun yang disebutkan dalam Al-Quran. Bukan. Ntar. Ini ada pesilat nih. Mau aksi? Oh ya, oke. Saya ulang. Bu, perhatikan baik-baik ibu-ibu. Amalan hati. Ternyata yang diberikan kesempatan Allah. Kalau kita, ibu-ibu pernah nggak nonton bioskop yang... Saya salah ya. Saya ceritanya kan lagi jadi ustadz, kenapa ngomong bioskop ya? Salah saya. Maksudnya kalau nonton film yang bagus kayak Ketika Cinta Bertasbih gitu loh. Jangan nonton Susana. Jangan ditonton film kayak gitu. Masuk Susana ditonton itu ngerusak akidah. Aduh. Ini mau lanjut bahas film apa bahas ini nih? Nih, saya kasih betul ya. Dikasih kesempatan. Ternyata Mas Bro, yang dikasih kesempatan nikmatin ngerasain neraka duluan itu bukan Fir'aun, bukan Namrud, bukan Abu Jahal atau dedengkot-dedengkot kafir yang lain yang kemudian tercatat di dalam sejarah. Siapa yang diberikan kesempatan masuk privilege istilahnya ya, merasakan dulu ngerayen neraka, Bro.
ngerayen dahsyatnya neraka itu siapa? Ternyata, bayangkan Bu, satu, orang yang belajar agama, saya paling takut nih. Orang yang belajar agama, ternyata dia yang duluan menikmati neraka, karena Allah paling tahu apa yang ada di dalam hatinya. Ketika dia menghadap kepada Allah, ya Allah, aku belajar Quran, aku belajar agamamu, untukmu ya Allah. Ternyata Allah paling tahu amalan hatinya. Kata Allah, kadzabta, kamu dusta. Kamu selama ini belajar agama sampai kamu disebut ustadz, disebut kiai, ajengan, atau apapun. Ternyata hanya untuk mendapatkan kehormatan di depan manusia, dan kamu sudah mendapatkan itu di dunia, gak ada hakmu di akhirat. Siapa yang pertama? Ahli ilmu, coba bayangkan. Ahli ilmu pertama diberikan kesempatan masuk neraka karena Allah paling benci dengan orang yang kelihatan ibadah tapi amalan hatinya rusak. Duluan kamu masuk. Masih mending ini di stok dulu nih, Fir'aun segala macam, ntar kamu belakangan. Orang-orang ini saya dulu ini untuk pelajaran bagi manusia di dunia. Allah benci kepada orang yang ibadah tapi bukan untuk Allah. Ternyata hanya untuk kepentingan manusia di dunia. Hanya untuk mendapatkan nilai di depan manusia di dunia. Yang kedua siapa? Yang kedua, orang yang berjuang di jalan Allah, para mujahid. Ya Allah, saya mati untukmu ya Allah. Kadzabta, kamu dusta, kamu berperang bukan untukku, tapi untuk disebut pemberani, supaya disebut pahlawan, dikagumi orang. Kamu sudah dapatkan itu di dunia, nggak ada jatahmu di akhirat. Seret dia ke neraka. Mujahid Pak, yang perang di jalan Allah, ternyata duluan dia mendapatkan neraka, karena Allah paling tahu amalan hati. Dan yang ketiga, orang-orang dermawan yang diberikan titipan harta oleh Allah, dia mengatakan menghadap pada Allah, ya Allah, saya engkau berikan harta dan saya berikan untuk di jalanmu ya Allah, untuk umatmu. Kadzabta, kamu dusta, kamu lakukan itu supaya kamu dihormati manusia, supaya kamu mendapat kedudukan di depan manusia. Seret dia. Allah nggak butuh amalan yang hatinya kotor. Pak Bu, jangan bangga dengan apa yang kita hasilkan di dunia ini. Apalagi bertepuk dada. Tuh, majelis taklim kalau bukan karena saya yang merintis, nggak jadi. Tuh, masjid, kalau bukan saya ketua pembangunannya, nggak jadi itu. Tuh, seolah kayak dia yang paling berjasa. Padahal Allah paling tahu niatan hatinya. Apakah haus dengan kehormatan di depan manusia, atau murni hanya untuk ibadah kepada Allah menjadi amal jariah. Hanya Allah yang tahu. Maka orang-orang yang bekerja di jalan Allah, untuk masyarakat, untuk masjid, untuk majelis taklim, jangan kotori. Jangan sampai hati kita itu kotor, hanya pengen mendapatkan nama di depan manusia. Nggak penting, Pak. Hari ini orang bisa senang dengan kita, besok bisa orang paling benci kepada kita. Tapi Allah tidak akan pernah berubah. Allah punya standarnya sendiri. Selama kita ikhlas, bekerja, melayani masyarakat, melayani masjid, melayani majelis taklim, insya Allah, Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Manusia boleh meninggalkan kita, Allah tidak akan, selama niat kita selalu bersih hanya untuk Allah. Ini penting dipahami. Jangan kita hanya sibuk dengan amalan-amalan zahir tanpa kita mulai mengevaluasi amalan hati. Ciri-cirinya kalau orang itu sudah kena rusak amalan hatinya itu apa, Bu? Kata sahabat Ali radhiyallahu an, ciri-ciri orang ikhlas itu hanya dia dan Allah yang tahu, tetapi ada indikatornya. Satu, semangat ketika dipuji, lemah ketika dia dicaci maki. Itu ciri-ciri orang yang nggak ikhlas. Walaupun kita nggak boleh memvonis orang lain, nggak boleh. Ini untuk diri kita masing-masing. Kalau kita merasakan diri kita, saya semangat nih kerja karena banyak orang muji saya. Dan saya langsung down ketika saya dicaci maki orang, kemudian saya nggak mau bekerja.
Hati-hati. Jangan-jangan kita sudah mengidap virus ria, virus ingin dipuji manusia, dan hati-hati, nggak ada jatah kita di akhirat. Karena sibuk dengan penilaian manusia. Yang kedua, semangat ketika di depan orang banyak, tapi kita kemudian nggak semangat ketika sendirian. Ketika ada temannya banyak, siap untuk bekerja. Tapi ketika sendirian, ngerasa nggak ada teman, kemudian udahlah, langsung down. Apalagi Pak RT, Bu RT, termasuk saya sebagai RW. Mau ada temannya atau enggak, kalau itu sudah tugas, ayo jalankan gitu. Jangan pernah kita menjadi lemah hanya karena penilaian manusia. Di sini sudah ada RT, RW, ketua majelis taklim, segala macam sudah ada perangkatnya semua. Terima kasih juga kepada Abah Sarip yang mau untuk memimpin paguyuban kematian, tugasnya berat. Kita saling gotong royong. Lingkungan kita ini termasuk luar biasa, nyaman dan enaknya, Bu. Tergantung bagaimana hati kita. Orang kalau hatinya sempit, hatinya berpenyakit, dia mau dapat lingkungan seenak apapun, tetap nggak bisa merasakan enaknya. Karena yang sakit siapa? Diri sendiri. Kita makan tuh, tadi saya ngeliatin ada jeruk, ada salak itu ya. Enak kalau orang sehat. Tapi kalau itu di depan orang sakit, kira-kira enak nggak? Bahagia itu dari sini. Ini penutupnya nih. Bahagia itu dari sini. Bukan dari mewahnya rumah kita. Bukan dari enaknya kendaraan kita. Walaupun itu juga menjadi salah satu indikator. Dan ini disampaikan Rasulullah. Nggak mungkin semuanya saya bahas ya. Ini kalau saya bahas semua dalam kehidupan bertetangga, maaf, kita sampai sahur nanti ya. Nanti mungkin kita bagilah kesempatan yang lain nanti. Tapi ini hanya untuk mukadimah dulu. Jangan selalu menyalahkan orang lain. Ada orang yang pernah pamit ke saya waktu itu, bilang gini, Bu, Pak, saya pamit di sini nggak enak hidup di sini. Tetangganya resek segala macam. Emang dengan dia pindah dari sini, tinggal di lingkungan baru, otomatis pasti enak? Belum tentu. Tapi kalau orang cerdas, dia mau tinggal dimanapun, insya Allah dia bisa beradaptasi, kemudian bisa menyelesaikan urusan hatinya, sampai dia bisa berdamai dengan lingkungannya. Coba, Pak. Emang dipikir kalau pindah terus otomatis, ya kalau pindahnya kota wisata masih mending ya. Itu aja belum tentu enak. Belum tentu enak, saya bilang. Enak itu dari sini, betul. Bayangin, orang kelihatan hartanya banyak. Tapi kalau hatinya gelisah, duit saya banyak, tapi ternyata dia dapat surat cinta dari KPK. Bisa tidur nggak dia? Walaupun kamarnya megah, mewah, kendaraannya, ya kalau banyak tetap dipakai satu kan, nggak mungkin di setir semua kan. Apa enaknya coba? Termasuk kita yang selalu merasa kurang. Innal insana khuliqa halu'a idza masahu saru jazua. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan berkeluh kesah. Itu kata Al-Qur'an. Kecuali orang-orang yang mendirikan sholat, yang khusyuk dalam sholatnya, maka dia bisa merasakan qanaah. Orang diberikan harta belum tentu bahagia, orang yang disulitkan harta lebih berbahaya lagi, karena dia kadang putus asa, frustasi dari rahmat Allah, dari rizki Allah, sampai-sampai dia menjadi orang yang merasa ketidakhadiran Allah di dalam kehidupannya, seolah-olah Allah kok membiarkan dia hidup susah. Padahal bisa jadi sulitnya itu disebabkan dari diri kita sendiri. Maka ini penting kita pahami. Semoga kita yang ada di sini jadikan tetangga kita, ini wasilah untuk kita mendapatkan kemudahan surga. Jangan kebalikan, Pak. Jangan sampai kita pede dengan ibadah kita, ternyata setiap hari nanti di akhirat kita itu akan dituntut oleh tetangga kita karena kita zalim kepada mereka. Karena kita mendolimi kepentingan mereka.
Setiap pahala kita akan habis hanya untuk membayar kezaliman kita kepada tetangga-tetangga kita, khususnya yang dekat-dekat dengan kita, yang kita nggak sadari tiap hari, jangan-jangan kita merugikan kepentingan mereka. Bukan yang bantu, malah merugikan kepentingan tetangga. Hati-hati. Jangan pede dengan amal pribadi kita. Aku qouli hadza astaghfirullah, innallaha wal ghafurur rahim. Semoga bermanfaat. Semoga lain waktu bisa kita sambung, karena memang kehidupan bertetangga gak bisa selesai hanya dalam sekali pertemuan. Tetapi semangat yang ingin saya sampaikan adalah, ayo kita bareng-bareng bertetangga di dunia, bertetangga di surga. Jangan sampai dengan tetangga nanti saling tuntut, saling kita di pengadilan Allah saling menyalahkan, ujung-ujungnya sama-sama masuk neraka. Falyaudzubillah. Mari kita bermunajat kepada Allah. Kesempatan malam hari ini yang semoga Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kepada kita untuk berkumpul, menyatukan hati, mendekatkan jarak, mengobati hati yang pernah terluka. Semoga Allah jadikan hati kita ini semuanya sehat, jadikan hati kita ini semuanya siap untuk saling bersilaturahmi dengan tetangga, menjaga hubungan baik dengan tetangga, dan sama-sama punya semangat. Tetanggaku adalah jalanku menuju ke jannahku. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yahmidun mazid ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya rasulah. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rabb, jadikan kami ya Allah orang-orang yang Kau berikan karunia berupa keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah ya Allah. Jadikan istri dan anak-anak kami atau suami dan anak-anak kami yang qurrata ayun ya Allah, yang menyejukkan hati dan pandangan kami ya Allah. Yang setiap permasalahan yang kami hadapi dengan melihat pasangan kami, anak-anak kami, masalah itu akan selesai ya Allah. Bukan semakin memperberat masalah kami ya Allah. Ya Allah, jadikan kami hidup dengan baik dengan tetangga-tetangga kami ya Allah. Sehingga setiap masalah yang kami miliki justru tetangga itu menjadi pembantu kami ya Allah. Membantu urusan kami ya Allah. Bukan semakin mempersulit urusan kami ya Allah. Jadikan ya Allah kami saling memudahkan ya Allah dalam hidup bertetangga ini ya Allah. Jadikan kami punya semangat saling bantu ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang tidak selalu menyimpan sakit hati di dalam hati kami kepada tetangga kami ya Allah. Setiap manusia pasti pernah bersalah ya Allah. Kami pun pernah punya salah kepada tetangga ya Allah. Sebagaimana tetangga juga pernah punya salah kepada kami ya Allah. Kami bukan manusia suci yang gak pernah salah ya Allah. Berikan kami kemampuan untuk memaafkan tetangga kami ya Allah. Berikan kami kesempatan ya Allah untuk selalu meminta maaf kepada tetangga kami ya Allah. Jadikan kami orang yang mudah untuk saling memaafkan ya Allah. Sehingga kami merasakan hidupnya hati ini ya Allah. Hidupnya hati untuk membangun lingkungan ini senantiasa untuk mendapatkan rahmat-Mu ya Allah. Mendapatkan keberkahan dari-Mu ya Allah. Lindungi dan jaga kami ya Allah. Lindungi keluarga kami. Lindungi lingkungan kami ya Allah. Dan jadikan kami bersama-sama berupaya saling bantu ya Allah. Terselamatkan dari api neraka-Mu. Dan dapatkan kenikmatan surga-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya tutup dengan subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.